Pada kesempatan hari ini saya Erwin akan menyampaikan juga informasi kegiatan sepekan. Namun sebelumnya yang pertama saya ingin menyapa buat sobat ICC yang baru pertama kali hadir. Saya ingin berikan tepuk tangan yang meriah buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali hadir. Kami harapkan bahwa ICC dapat menjadi rumah kedua bagi Bapak Ibu sobat ICC sekalian yang baru hadir untuk menjadi rumah kedua tempat kita semua bertumbuh. Oleh karena itu perkenankan untuk kami dapat menyapa saudara sekalian secara langsung nanti di meja informasi di lantai 6 ada special gift yang ingin kita berikan dan tentu saja kita undang kehadirannya minggu depan. Oke. Dan ICC ini bukan tempat di mana semua orang datang ke sini sudah kondisinya sempurna. Justru di tempat ini kita semua mau bertumbuh bersama. Di sini begitu banyak komunitas, begitu banyak kelompok-kelompok kecil yang kami namakan iClick. Tersebar di berbagai macam tempat, lokasi, area. Oleh karena itu sobat ICC saya undang untuk bertumbuh, tertanam di iClick. Kau dapat memilih tempat yang paling dekat, yang paling nyaman, sesuai dengan range usianya atau komunitasnya. Dan saya harap kita semua dapat bertumbuh bersama-sama di gereja ini, amin. Tidak hanya menjadi jemaat yang hadir, tapi kita mau menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi murid Kristus yang bertumbuh. Wow, dan untuk para teman-teman yang masih kuliah hari ini, ya saya baru lulus jadi masih boleh dong. Oke, hari ini kita ada jamming session with ICC College jam 2 siang di Hawaii Coffee. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih fresh graduate, saya undang untuk kita semua hadir bersama berfellowship, menikmati minum, terus kemudian coffee, terus kemudian kita dapat fellowship dengan teman-teman dan saudara seiman, kita dapat memuji Tuhan. Dan untuk para sobat ICC yang sudah memiliki putra dan putri, dan juga untuk misalkan opa-oma yang punya cucu-cucu atau yang masih single tapi punya keponakan, saya undang untuk dapat menghadiri Natal iKids tanggal 7 Desember. Dan kita punya satu pertunjukan musikal yang selalu amazing, selalu luar biasa setiap tahunnya. Tahun ini temanya adalah David. Akan diadakan 2 kali pada pukul 10.30 dan juga pukul 14.30. Betul ya? 10.30 dan 14.30. Tolong segera beli tiketnya. Langsung hubungi juga meja informasi di bawah. Dan saya percaya bahwa musikal tahun ini akan menjadi berkat luar biasa buat setiap putra-putri kita, amin. Dan juga tanggal 15 Desember kita semua di tempat ini akan berkumpul kembali dalam perayaan Natal ICC. Wow, ada 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10.30. Please ajak teman-temannya, ajak keluarga, ajak tetangganya, ajak karyawan-karyawannya atau siapapun teman-temanmu, bahwa kita akan sama-sama bersuka cita dalam ibadah Natal 2 kali di ICC di tempat ini. Betul ya, yang pertama pukul 8 dan yang kedua pukul 10.30. Wow, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya undang untuk semua kita catat, lakukan, bagikan, dan sekali lagi bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyambut Pastor Yopi yang akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Thank you. Haleluya. Sebelum duduk, kita boleh kasih aplaus tadi yang pelayanan. Tadi saudara, kalau saudara tadi datang lebih awal, ada ibadah senior choir di sini ya. Luar biasa. Dan tadi juga ada yang ikut kelas pengajaran, dan saya semakin cinta rumah Tuhan, amin. Boleh kasih tos kiri kanannya, saya cinta rumah Tuhan dan saya juga cinta engkau. Boleh silakan duduk. Yang baru datang, selamat datang. Saya percaya, berdoa, berharap kita semua pulang bawa berkat. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk segala sesuatunya, untuk persekutuan orang percaya, untuk keluarga Allah di mana kami ditempatkan di sini. Kami sama-sama bertumbuh, mengenal Engkau, saling mengasihi, dan menggenapi panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi jangan lupa nanti Natalan ya. Dan yang paling dekat Natal iKid ya.
Jadi saya suka inget dulu saya pernah main drama. Waktu kecil mungkin kelas 2 atau 3 SD gitu, lupa. Jadi saya waktu itu Natal. Biasanya kalau Natal kan identik ada orang majus, ada domba. Nah saya jadi dombanya di situ. Padahal udah lama sekali kan, udah bertahun-tahun. Tapi itu masih inget sampai sekarang. Ya, jadi membuat saya ini satu kesempatan baik di mana kita bisa memasukkan sesuatu hal yang baik sama anak-anak kita dan itu akan diingat terus sampai dia dewasa. Amin. Ya. Nah, judul saya hari ini Trusting God in Every Step. Mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya. Nah, saya akan ambil cerita peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Ada seorang wanita ya, yang punya tekanan yang begitu besar. Dia frustasi, dia merasakan rasa sakit. Karena yang terutama dia tidak memiliki anak. Ya, dia merasa rendah diri, dia merasa tidak lagi berharga di masyarakat. Ya, namanya Hana. Dan apa yang saya mau bagikan sama saudara bahwa waktu kita baca kehidupan Hana ini mengajarkan bagaimana hidup mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Waktu saya semakin baca peristiwa ini, ternyata ada hal penting yang saya belum lihat sebelumnya. Ya, sepertinya dulu saya pikir ini bicara tentang satu hal. Ternyata ada hal yang jauh lebih penting. Dan kita mau sama-sama belajar. Nah, saya akan buka di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan lebih dahulu. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu, keluarga ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ini latar belakangnya. Kita lihat bahwa kehidupan Hana ini ada dalam satu keluarga Elkana, di mana Elkana ternyata punya 2 istri. Ya. Nah, kenapa Elkana punya 2 istri? Apa yang kita bisa tangkap? Karena Hana istri pertama tidak punya anak, sehingga dia ambil istri kedua untuk dapat anak. Ya. Tapi apakah Tuhan setuju seorang suami punya 2 istri? Tidak sama sekali. Ya, gitu. Jadi Elkana melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Ya, gitu. Nah, kemudian mereka dikatakan setiap tahun mereka pergi ke Silo beribadah dan mempersembahkan korban. Jadi ini ada satu hari raya agama Yahudi yang mereka lakukan setiap tahun. Minimal ada 3 kali. Dikatakan di Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi ada hari raya roti tidak beragi, hari raya panen, pengumpulan hasil. Jadi minimal kebayang mereka ini setiap tahun minimal 3 kali pergi ke Silo untuk beribadah mempersembahkan korban bakaran. Jaraknya kurang lebih 24 km. Jadi setengah maraton. Ya. Jadi kurang lebih bisa 4 jam kalau mereka berjalan. Jadi ini bayangannya Hana hidup di mana dia suaminya ambil istri kedua. Dia tidak punya anak, istri kedua punya anak. Setiap tahun minimal 3 kali. Mereka jalan dari rumah, kalau mereka jalan kurang lebih 4 jam. Minimal setahun 3 kali. Ya. Nah sekarang kita lihat
penderitaan rasa sakit Hana yang dia alami dalam keluarganya. Kita lanjut 1 Samuel 1 ayat 4-5. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, but to Hana he would give a double portion. Artinya gini, jadi Elkana ini bilang sama Hana, ya, saya tuh mengasihi kamu, walaupun kamu tidak memiliki anak. Dan bukti saya mengasihi kamu, saya akan kasih porsinya double. Ya, saya kasih ke Penina itu cuma sebagian, tapi kamu saya kasih double portion. Ya, itu artinya. Nah, yang menarik di sini, bahwa dikatakan di sini sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini agak gak masuk di saya. Apakah Tuhan telah menutup kandungan? Karena kalau kita lihat di Kejadian 1:28, Tuhan kasih perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi bukan Tuhan yang mengakibatkan Hana kandungannya tertutup. Karena kehidupan datangnya dari Tuhan. Kematian datang akibat dari dosa. Jadi kematian rahim dari Hana bukan dari Tuhan. Tapi ini karena dosa, ada genetik turun, rusak semua sehingga Hana tidak memiliki anak. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus selalu berprasangka baik sama Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Tidak ada 1 titik pun kejahatan keluar daripada Tuhan. Ini semua akibat karena dosa. Jadi kehidupan asalnya dari Tuhan. Kematian akibat dari dosa. Sekarang kita lanjut. Ayat 6. Tetapi madunya Penina selalu menyakiti hati Hana. Supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sekali lagi, pada saat dikatakan Tuhan telah menutup kandungan, ya, ini bicara bahwa memang segala sesuatu asalnya daripada Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu. Tetapi kematian bukan asalnya daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan Hana itu merasa tertekan, tersakiti setiap kali pergi ke Silo. Karena momen ini dipakai Penina untuk menyakiti Hana. Ya, bayangkan setahun 3 kali, ya, 4 jam. Jadi rasanya 4 jam itu waktu yang sangat lama sekali bagi Hana. Ya, karena dia sangat disakiti. Kalau bisa dia tidak pergi. Tapi puji Tuhan, Hana orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kesempatan ini dipakai oleh Penina untuk menjelek-jelekan Hana. Berarti ini bukan cuma keluarga mereka, tapi berbondong-bondong orang Yahudi pergi ke rumah ibadat. Di sana Hana disakiti, dipermalukan, diejek karena ketidakmampuannya memiliki anak. Ya, jadi ada rasa sakit karena perbandingan. Ada rasa sakit karena diejek. Ada rasa sakit karena tidak mampu memiliki anak. Jadi zaman itu kalau wanita tidak memiliki anak, sepertinya dikutuk oleh Tuhan. Kalau punya anak berarti diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh Hana. Bahkan dikatakan di sini, Penina ini anaknya laki-laki dan perempuan. Nggak tahu berapa tahun. Mungkin 10 tahun anaknya yang paling besar. Berarti bertahun-tahun Hana disakiti hatinya oleh Penina. Dibanding-bandingkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kemudian kita lihat sikap suaminya seperti apa. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Jadi Elkana itu bilang, gak usah sedih. Ya. Walaupun kamu tidak memiliki anak, kamu punya saya. Saya suamimu yang sangat mengasihi. Bahkan saya ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Jadi suaminya coba hibur istrinya, tapi tetap gak ngerti. Betul? Gak ngerti perasaan istrinya. Ya. Karena yang dimau istrinya itu bukan masalah dapat double portion. Ya, bukan bicara kamu mengasihi aku. Ya, tapi saya ini tidak punya anak. Penina ini menyakiti hati saya selalu. Bahkan orang terdekat sekalipun enggak ngerti. Saudara pernah merasa seperti itu? Kita punya masalah, orang terdekat pun tidak ngerti apa yang kita alami. Nah, Hana mengalami ini. Jadi bukan hanya sakit karena Penina, dia juga sebel juga sama suaminya. Tapi suami-suami di sini pengertian, amin. Jadi sebel juga mungkin ini gimana ya. Bahkan dikatakan setiap kali Hana menangis. Setiap kali Elkana menghibur. Jangan takut, kamu masih punya saya, kamu masih punya. Tapi suaminya nggak ngerti perasaan apa sebetulnya yang Hana alami. Ya. Selanjutnya, ayat 9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, dia berjanji sama Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi nazir ini ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, ada Imam Eli di sana, mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Aduh, udah disakiti Penina, suaminya gak ngerti, Imam Eli juga gak ngerti. Disangka Hana lagi mabuk. Ya, gitu. Jadi betapa kita bisa ada di posisi Hana saat itu. Ya, bagaimana dia punya struggle, nggak ada orang yang ngerti, bahkan disalahpahami. Dia sedang mabuk, padahal dia sangat pedih sekali hatinya, sakit hati sekali. Ya, gitu. Nah, tapi yang menarik ini, kalau kita baca, respon Hana itu tidak pernah membalas perlakuan buruk. Dia bisa bilang sama suaminya, ya, dan dia punya kuasa untuk mengusir Penina, istri kedua, karena dia istri pertama. Tapi dia tidak melakukan itu. Dan dia juga bisa ngomong sama marahin Imam Eli kali. Tapi kita lihat tidak ada perkataan jelek, perlakuan buruk yang dilakukan oleh Hana. Tetapi dia lebih memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ini sikap respon Hana. Jadi dari sini kita belajar gini. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk tampak sempurna di hadapannya. Kita bisa selalu datang sama Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran. Tuhan tidak pernah kaget waktu kita punya masalah. Seberat apapun masalahnya. Tuhan gak pernah kaget. Ya. Tapi Tuhan mau kita percaya sama dia. Jujur sama dia. Hubungan kita sama Tuhan itu dibangun dengan ketulusan dan kejujuran. Nah, ini yang kita lihat oleh dalam diri Hana. Tuhan itu pribadi yang sangat mengerti apa yang kita alami. Orang terdekat mungkin nggak tahu apa yang kita alami. Tapi Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Jadi satu hal yang baik kalau kita punya masalah, kalau kita punya sakit hati, yang pertama kita datangi itu Tuhan. Dan Tuhan sangat menerima dan menghargai
kejujuran kita. Yang setuju katakan amin. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ialah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana respon Tuhan saat Hana datang sama Tuhan. Dengan ketulusan, dengan kejujuran sama Tuhan. Kita lihat di Samuel 1:20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita sama-sama katakan, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1, 2, 3. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Sekarang, kita baca lagi selanjutnya. Ini yang menarik. Ayat 21. Setelah Hana dapat anak nih. 21. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, sudah beres diinang oleh Hana, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu Hana dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Jadi kurang lebih berarti Samuel itu berumur 3 tahun. Setelah itu dia berikan kepada Tuhan. 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku. Demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang mau saya sampaikan begini. Hana mengajarkan untuk kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Baik saat pergumulan maupun saat kita menerima berkat. Hana berani menyerahkan apa yang Tuhan sudah berikan. Meskipun bertentangan dengan keinginan pribadinya. Saya pikir Hana punya pikiran ya. Dia sudah idam-idamkan ini lama bertahun-tahun loh. Ya. Dia sudah diberikan anak dan anak ini bisa merubah statusnya, harga dirinya, masa depan. Mungkin dia pikir, oh saya akan didik anak saya Samuel seperti ini. Saya akan ajarkan dia. Wah semuanya sudah kepikir. Ya. Tetapi dia memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia sendiri yang inisiatif menyerahkannya sama Tuhan. Bukan Tuhan yang minta loh. Ya. Karena Tuhan tidak bilang, oke, nanti kalau kamu punya anak, kamu serahkan kepadamu. Tapi ini responnya Tuhan. Berarti Hana ini ngerti betul, sadar betul. Anak ini asalnya daripada Tuhan. Dan dia mau kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena dia tahu rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang dia punya. Waktu dia menyerahkan anak kepada Tuhan. Ini bicara tentang pengakuan. Bahwa semua berkat asalnya daripada Tuhan. Nah, waktu kita baca ini, seringkali apa yang kita ambil topik utamanya adalah pada saat Hana berdoa, kemudian dapat anak. Ya, memang ini bagian dari peristiwa ini. Tetapi topik utamanya bukan pada saat Hana dijawab doanya. Dia memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Dia mendapatkan berkat. Tetapi
Tapi bagaimana respon Hana setelah menerima berkat? Apakah ia masih tetap percaya, taat sama Tuhan? Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Saudara, bagaimana kita menanggapi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Kita percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah setelah menerima berkat, kita masih tetap memilih, tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita berani menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan? Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana pribadi kita. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti menyerahkan, kita jual semua menyerahkan sama Tuhan, bukan. Tapi apakah kita mau menggunakan segala berkat yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan? Ya. Jadi seringkali kalau kita bicara iman, hubungannya selalu dengan berkat. Memang itu bagian daripada iman. Tetapi iman bukan hanya tentang sekedar menerima berkat. Tapi bagaimana kita meresponi Tuhan dan mengakui kedaulatannya dalam kehidupan kita. Apapun situasi kondisi kita. Yang setuju katakan amin. So, jadi saya tulis, true faith is not just about receiving from God. It's about responding to Him with trust and action. Ini iman. Banyak orang yang gagal di sini. Ya, banyak orang yang gagal di sini. Setelah menerima berkat, beda lagi. Sudah tidak lagi percaya, sudah lagi tidak taat sama Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana Hana menunjukkan iman dengan tindakannya menyerahkan kembali Samuel yang diidam-idamkannya, yang bisa merubah masa depannya, yang bisa menaikkan statusnya kembali kepada Tuhan. Artinya setiap berkat, setiap kekuatan, setiap kemampuan yang Tuhan berikan harus digunakan dengan bijak untuk memuliakannya. All the blessing ya, harus digunakan sesuai dengan purpose-nya. Ya. Jadi ini bukan hanya soal bagaimana kita memiliki kekuatan. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuatan sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita bisa lihat bagaimana respon berbeda antara Penina dan Hana. Penina Tuhan kasih kemampuan berkat memiliki anak. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi dia gunakan berkat itu, kemampuan itu untuk dirinya sendiri, untuk menyombongkan dirinya sendiri, bahkan untuk mengejek orang lain. Tapi kita lihat Hana diberi satu anak, tapi responnya berbeda. Dia berani memberikan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Hana melihat berkat ini bukan sebagai hadiah pribadi, tetapi sebagai alat untuk menghormati dan melayani tujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mungkin pernah di antara kita doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau dapat pasangan hidup. Kita doa, kita puasa, pelayanan. Ya, segala macam ikut. Setelah dapat jodoh, setelah menikah. Pertanyaannya, apakah kita masih menganggap itu adalah dari Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat seseorang tetap menganggap itu asalnya daripada Tuhan. Pada saat bagaimana dia memperlakukan pasangannya. Apakah sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Ada orang yang sudah menikah lama, tidak memiliki anak. Kita berdoa, berpuasa, minta anak sama Tuhan. Tuhan karuniakan anak. Setelah anak ini ada, pertanyaannya, apakah kita masih bisa melihat itu adalah berkat yang daripada Tuhan? Kita tidak menganggap remeh itu, kita mendidik, membesarkan sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita doa sama Tuhan, kita puasa sama Tuhan. Tuhan kasih saya pekerjaan, kasih saya bisnis. Diberkati sama Tuhan. Bahkan kita bilang,
Ini jawaban Tuhan. Saya diberkati banget. Setelah dapat berkat, kadang-kadang dia semakin jauh sama Tuhan. Tapi di sini gak ada. Sakit, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya. Tuhan kasih mujizat sembuh. Sehat kuat. Dipakainya bukan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk sesuai Tuhan. Saudara, Tuhan mau semua berkat kita kembalikan lagi sama Tuhan. Kalau kita percaya semua berkat asalnya daripada Tuhan, berarti kita pun harus percaya bahwa Tuhan yang paling tahu bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik, semua berkat yang asalnya daripada Dia. Dan Hana melakukan itu. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Hana tidak menganggap remeh berkat yang Tuhan sudah kasih sama dirinya. Dia pakai anaknya untuk menghormati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita baca selanjutnya. Ini ada ayat yang menarik di ayat 27. Bisa ditampilkan kembali. 1 Samuel ayat 1, 2, 3. Dikatakan demikian. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ya. Kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan begini. Mungkin kita pernah berdoa, Tuhan, untuk mendapat pasangan hidup ini, aku berdoa. Untuk mendapat pekerjaan usaha ini, aku berdoa. Untuk mendapat kesembuhan ini, aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan apa yang ku minta daripadanya. Tapi nggak cukup dari sana. Stop. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya menyerahkan, kita tidak pandang remeh berkat ini. Kita mau melakukan ini sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita jangan gagal di sini. Ini yang kita belajar dari Hana. Kita harus berani mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita gak ngerti. Jadi kehidupan ini sebuah perjalanan di mana Tuhan terus-menerus melihat setiap berkat, setiap kemampuan, setiap kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya tentang bagaimana setiap orang menggunakan itu. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Dan setiap orang nanti akan bertanggung jawab sama Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah serahkan sama kita. Ya. Dan setiap berkat yang Tuhan kasih memiliki tujuan yang lebih besar ketika digunakan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan purpose-nya, sesuai dengan rencananya. Saudara tahu Samuel, ini nabi yang salah satu nabi yang penting dalam sejarah Israel. Dia nabi yang mengurapi raja pertama dan raja kedua Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Samuel menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tulis begini, setiap berkat dan kemampuan yang kita terima memiliki potensi menghasilkan dampak yang lebih besar jika digunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita punya anak. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan, anak ini Tuhan punya kehendak apa? Maka anak ini bisa jadi dampak jauh lebih besar daripada rencana kita. Amin. Kita punya usaha, kita punya kerjaan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dengan usaha pekerjaan ini? Maka usaha pekerjaan ini bisa jadi berkat lebih besar karena dilakukan sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak selalu memahami tujuan Tuhan. Tapi dari sini kita belajar bahwa kita diajak untuk mempercayai rencananya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Ada salah satu jemaat di sini,
disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, kemudian saya dengar dia sekarang buka tempat fitness. Untuk siapa? Untuk orang yang sakit membutuhkan rehabilitasi. Nah, itu artinya dia mendapatkan sesuatu berkat daripada Tuhan. Ya, tapi setelahnya dia tetap percaya dan taat sama Tuhan untuk mengikuti tujuan Tuhan. Dan saya percaya dampaknya akan jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Nah, di awal saya katakan kehidupan asalnya daripada Tuhan. Kematian bukan daripada Tuhan. Ya, itu akibat jatuh dalam dosa. Jadi kita harus selalu berprasangka baik pada saat kita membaca firman Tuhan. Nah, kita lihat apa selanjutnya yang terjadi pada Hana. 1 Samuel 2, 20-21. Maka Eli memberkati Elkana dan istrinya setelah ia menyerahkan anaknya. Dan ia berkata kepada Elkana, semoga Tuhan memberikan anak-anak lagi kepadamu dari istrimu ini untuk menggantikan anak yang telah kamu serahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke Rama. Hana diberkati Allah sehingga melahirkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Samuel pun bertambah besar sementara ia melayani Allah. Ini Tuhan. Kehidupan asalnya daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya kalau kita percaya penuh sama Tuhan. Percaya penuh. Saudara akan diberkati sama Tuhan. Jadi berkat tetap akan jadi berkat. Bahkan jadi lebih besar kalau kita menggunakannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang kita stop setelah dapat berkat. Kita tidak lagi menggunakannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita bilang, nah sekarang ini punya saya. Saya akan melakukan sekehendak saya. Semau saya. Sehingga berkat yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan kasih, akhirnya berhenti di sana. Berubah. Ya. Nah, saya tulis begini. Jadi percaya kepada Tuhan di setiap langkah hidup berarti hidup dalam ketaatan. Mengakui kedaulatannya dalam segala keadaan. Baik pada saat kita terima berkat, pada saat sebelum terima berkat, pada saat kita menikmati berkat. Dan berani mempersembahkan setiap berkat yang kita terima untuk digunakan sesuai dengan rencana. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya semua asalnya daripada Tuhan. Semua yang baik asalnya daripada Tuhan. Kalau kita percaya semua asalnya daripada Tuhan, kita pun mesti percaya bahwa Tuhan yang paling tahu bagaimana cara kita menggunakan berkat itu. Sehingga berkat ini tetap menjadi berkat, bahkan menjadi lebih besar. Jadi berguna bagi banyak orang. Kita harus percaya penuh. Kata-kata yang simple, ya, dalam setiap langkah hidup kita. Banyak orang gagal setelah menerima berkat, termasuk saya. Kadang-kadang poho, ya, udah dapat berkat apa poho? Gimana saya aja ngelakuin, ya, gimana saya? Jadi ini mau akhir tahun, ya. Refleksi kita bukan berapa banyak yang kita miliki. Berapa banyak yang sudah kita lakukan, gunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Berapa banyak. Dan ini biarlah menjadi target kita hari demi hari. Kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Tuhan selalu melihat. Ya. Terus menerus melihat bagaimana hidup kita memakai hidup ini, memakai kesempatan, memakai berkat, memakai kemampuan yang Tuhan berikan sama kita. Apakah dipakai sesuai dengan tujuan Tuhan atau tidak? Percayalah, kita akan diberkati. Pasangan kita diberkati, anak-anak kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati. Karena kalau Tuhan kasih berkat sama kita, ya, Tuhan pun mau berkat ini menjadi semakin besar, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Ya. Boleh kita bangkit berdiri, high praise, boleh kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Nah, sewaktu kita menyanyikan lagu ini, kita mau pribadi, lepas pribadi kita komitmen sama Tuhan. Ya, komitmen sama Tuhan.
Tuhan sudah menyerahkan banyak Samuel dalam tanda kutip dalam kehidupan kita. Entahlah Samuel itu apa. Apakah seorang anak? Apakah suami? Apakah istri? Apakah pekerjaan? Apakah usaha? Apakah mungkin kesembuhan yang Tuhan sudah kasih? Ya. Maukah kita berani menyerahkan ini kepada Tuhan? Tuhan, ajar saya untuk bagaimana saya menggunakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyi sama Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saudara, pada saat Hana punya masalah, dia datang sama Tuhan. Dia terbuka, dia jujur sama Tuhan. Dia kasih tahu segalanya sesuatunya sama Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang remuk. Dan tidak ada yang membuat Tuhan jadi terkejut. Tuhan tahu segala sesuatunya. Hubungan kita sama Tuhan dibangun oleh ketulusan dan kejujuran. Ya. Kalau saudara punya masalah saat ini, ya, ini momen kita masing-masing, kita datang sama Tuhan. Sama seperti Hana. Mungkin orang sebelah kita nggak ngerti apa yang kita alami. Tapi Tuhan ngerti. Ya. Dan kalau Tuhan jawab Hana, saya percaya Tuhan pun masih menjawabnya sampai hari ini. Amin. Kalau itu saudara boleh letakkan tangan kanan di dada. Dan saudara masing-masing berdoa sama Tuhan. Ya. Bapa, ini kami Tuhan. Engkau yang paling tahu Tuhan seluruh isi hati kami Tuhan. Rasa sakit kami Tuhan. Penderitaan kami Tuhan. Engkau yang paling tahu. Dan Engkau tidak pernah memandang hina Tuhan hati yang remuk ini. Tuhan, kami datang terbuka di hadapan-Mu. Kami jujur datang di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang baik Engkau akan berikan kepada kami. Kehidupan Engkau akan berikan kepada kami. Tuhan, berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah apapun dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hubungan Tuhan. Kami percaya Engkau yang mampu pulihkan. Apa yang tidak baik, Engkau mampu membuat jadi baik. Apa yang mati, Engkau mampu membangkitkannya dan menjadi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sudah menerimanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami. Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk semua berkat Tuhan yang kami sudah terima daripada-Mu. Untuk kesehatan, untuk pasangan hidup, untuk anak kami, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk pelayanan, bahkan untuk waktu yang Tuhan berikan.
Kami mau menggunakan ini sesuai dengan apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berani menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya seperti Engkau memberkati Hana, Engkau pun memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Diberkati kesehatanmu, keluargamu, anak, pekerjaan usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan panggilan Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.